Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi, Pak D coba mau bercerita pagi ya, jam 7 kurang sedikit, mengenai dinamika hubungan antara Sultan Agung Handaprokusumo dengan Tembayat. Setelah 2 kali kegagalan penyerangan ke Batavia, ada videonya Pak D, kondisi di Mataram berubah. Seakan-akan rakyat pendukung Sultan itu merasa ketakutan dan superioritas mereka menurun. Keberhasilan beberapa serangan-serangan atau penaklukan Sultan Agung yang sebelumnya seakan-akan sirna karena 2 kali kegagalan fatal dalam pengepungan di Batavia itu. Para Nayaka Praja Punggawa di Mataram bahkan menyarankan kepada Sultan Agung agar tidak melakukan lagi serangan ke Batavia, kecuali bila Kanjeng Sultan sendiri ikut terjun langsung di medan peperangan. Jadi Sultan Agung mau tidak mau memang memikirkan fakta yang sebenarnya terjadi. Dari kegagalan 2 pengepungan ke Batavia itu, mungkin Kanjeng Sultan kemudian melakukan pemikiran-pemikiran yang lain, atau timbul ide-ide, pemikiran, inspirasi yang lain. Pada saat yang bersamaan, itu tahunnya 1630 ya, peristiwa itu. Pada tahun itu banyak kalangan yang seperti pengemis begitu, menyamar keluar masuk desa, mengetuk pintu, kemudian ada yang meminta nasi, tembakau, mungkin rokok ya, kemudian makanan-makanan yang lain kepada penduduk desa. Kelompok ini yang kemudian diketahui kelompok spiritual, penampilannya seperti maaf gembel begitu ya, itu meyakinkan penduduk yang belum mengetahui siapa mereka bahwa mereka juga punya power. Mereka itu masa akar rumput gitu ya, grassroots mass. Jadi seperti organisasi non formal tapi punya kekuatan. Mereka meyakinkan para penduduk itu bahwa mereka bisa menggulingkan Sultan Agung. Banyak orang yang terpengaruh oleh kaum pengembara, pengelana, gembel, pengemis ya, ada yang menyebut kelompok padri seperti ya, pokoknya hubungannya dengan spiritual. Bahkan ada laporan yang mungkin terlalu berlebihan, yang mungkin agak keliru laporannya kepada Kanjeng Sultan, yang kemudian menimbulkan Kanjeng Sultan lalu melakukan semacam pembersihan di setidaknya 27 desa, di sweeping ya, kalau sweeping yang di sweeping, kemudian penduduk-penduduk yang dicurigai itu dikumpulkan lalu dipindahkan ke suatu daerah, dibuatkan gubuk-gubuk di sekitar Taji, desa Taji. Ada dulu peristiwa desa Taji itu. Nah, lalu siapa kelompok-kelompok tersebut? Kelompok-kelompok tersebut tidak ada data, hanya Pak D kita tahunya itu dari Babat Sengkolo. Di Babat Sengkolo itu kira-kira dikatakan berbahasa Jawa ya, pada tahun itu juga orang-orang banyak yang terperdaya.
terjerat perangkat, terkena bencana, pokoknya keadaan kacau. Kemudian ada pernyataan orang-orang di sekitar Wedi berguru pada Syekh Bungas. Nah, lalu ahli sejarah coba menghubung-hubungkan nama Syekh Bungas tidak diketahui. Kata-kata yang mirip dengan bungas adalah kata bungas, dan kata bungas itu ditemukan satu desa di sekitar Indramayu dan satu lagi di sekitar Pekalongan, masih Pantura ya dua-duanya. Petunjuk yang agak bisa ditelusuri adalah kata-kata wedi. Kalau tidak pakai H harusnya bahasanya wedi. Wedi itu takut, kalau wedi itu pasir. Batok itu kalau batok itu ini. Sekitar Wedi itu adalah daerah di sebelah barat Tembayat, sebelah barat atau sebelah selatan ya. Nah, Tembayat. Nah, kemudian orang menghubungkan ke Tembayat itu. Kita tahu di Tembayat adalah tempatnya Sunan Bayat yang merupakan poros kekuatan yang menjadi acuan, setidaknya acuan penyeimbang penguasa pada saat itu. Kita ingat Sultan Hadiwijoyo setelah kabur dari berhadapan dengan Sutowijoyo itu datang ke makam Tembayat yang pintunya tidak bisa dibuka itu. Nah, sampai saat itu juga, sampai saat Sultan Agung, Tembayat masih punya penggemar lah istilahnya. Masih punya orang-orang yang meyakini kekuatannya. Bahkan yang banyak berziarah ke situ itu pedagang, pengrajin, ya orang-orang susah yang mungkin banyak hutangnya, atau orang-orang yang laku spiritual dan lain-lain. Nah, jadi kemudian disimpulkan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang dari Tembayat. Dan ini nanti terbukti kalau dihubungkan pada tahun 1677, 1678, nama Panembahan Romo muncul dan melakukan pemberontakan. Ada ya dengan Trunojoyo itu dihubungkan dengan itu. Nah, ternyata pada tahun itu juga terjadi pemberontakan oleh orang-orang tadi, yang kemudian dari data tadi adalah orang dari Wedi atau dari Tembayat itu. Namun tidak banyak diceritakan dalam cerita lisan Jawa. Intinya pemberontakan bisa dipadamkan, pemberontakannya tidak terlalu kuat. Nah, setelah ada pemberontakan, setidaknya gejolak, atau Sultan Agung menyadari bahwa orang-orang Tembayat itu memang melakukan pembangkangan, setidaknya mereka tidak terlalu tunduk atau munduk-munduk pada kekuasaan raja lah begitu. Mereka seperti orang yang mandiri, punya tokoh acuan sendiri, idola sendiri. Sultan Agung kemudian tercatat pada tahun 1633 pada Condro Sengkolo Gapuro di makam Tembayat itu melakukan ziarah, sebutannya merupakan melakukan ziarah ke Tembayat 1633 bulan Juni atau Juli kali. Ada saksi yang menulis itu memang orang Belanda ya, orang asing lah pokoknya. Ada yang menulis bahwa pada saat melakukan atau perziarahan itu ke Tembayat, Kanjeng Sultan Agung juga mengadakan sesajen ya. Mungkin berita itu tidak seperti fakta yang kita bayangkan ya, karena dalam Islam itu memang aslinya tidak boleh ada sajen-sajen syirik. Tapi mungkin kalau bakar kemenyan, mungkin ya, kemenyan Arab itu kan ada jin yang baik atau apa suka malaikat atau itu suka kemenyan, itu ada. Jadi Kanjeng Sultan mungkin datang ke situ kemudian disebut sesajen itu, padahal mungkin hanya bentuk penghormatan. Dan ini sudah luar biasa karena jarang sekali Trah Mataram penguasa yang mau datang ke Tembayat. Jadi selama itu Tembayat dengan keraton itu seperti dua kekuatan ya, kekuatan yang saling seimbang, masing-masing punya pendukung sendiri-sendiri. Nah, Sultan datang ke situ
membangun gapura yang ada Condro Sengkolonya itu, kemudian juga membangun pendopo kecil yang digunakan Kanjeng Sultan ketika dahar di situ. Tidak hanya itu, Kanjeng Sultan juga melakukan pemugaran makam di Tembayat. Pemimpin proyeknya Patih Singoranu, kemudian Panembahan Purboyo, sebutannya sudah Panembahan Purboyo, dan para tokoh dari Mbayat. Jadi Kanjeng Sultan sangat menghargai Tembayat itu. Dipilihlah orang-orang yang dianggap pantas, yang dianggap layak menjadi pekerja dalam pembangunan itu, dan batu-batu diambilkan dari Mataram, tidak boleh diangkut dengan kuda tapi dengan duduk bersila, lalu dipindahkan dari satu orang ke satu orang lain. Kanjeng Sultan mengatakan kalaupun butuh 300.000 orang tidak apa-apa. Jadi duduk bersila dari Mataram ke Tembayat, memindahkan batu-batu untuk membangun makam Tembayat. Rekonsiliasi atau konsolidasi, atau pokoknya hubungan dengan Tembayat menjadi lebih baik, jenius Sultan Agung dari sisi politis. Bahkan setelah pembangunan makam itu, nama atau karisma Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo naik. Selain kesaktian yang sudah disebutkan sebelumnya, pada saat itu Kanjeng Sultan Agung terkenal bahwa beliau bisa sholat Jumat di Mekah, bahkan di dekat Ka'bah. Itu saja dulu nggih tentang dinamika hubungan antara Sultan Agung dan Tembayat. Seterusnya setelah ini sebenarnya adalah pembuatan tarikh Jawa Islam oleh Sultan Agung yang penggabungan kalender itu, permintaan pemuda idaman. Mudah-mudahan di video berikutnya bisa. Terima kasih, mari bekerja tepat waktu, jangan korupsi apapun, tidak perlu mengganggakan tingkat ketakwaan kita pada yang di atas. Hidup ya hidup, wayahe kerja ya kerja, wayahe sambatan ya sambatan, wayahe kerja bakti ya kerja bakti, utangnya dibayar, urunannya dibayar, dengan tetangga jangan kemaki kemelete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.